Bismillahirrahmanirrahim. Walil khafdi thalathu alamatin, al-kasratu wal ya'u wal fathatu. Fa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadi'a. Fil ismil mufradil munsharifi wa jam'il taksiril munsharifi wa jam'il muannasis salimi. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadi'a. Fil ismil khamsati wa tasniyati wal jam'i. Wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismil ladzi la yansarifu. Walil jazmi alamatani as-sukunu wal hadfu. Fa amma as-sukunu fa yakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'is sahihil akhiri. Wa amma al-hadfu fa yakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'il mu'talil akhiri. Wa fil af'alil khamsatil lati rafuha bi thabatin nuni. Faslun al-mu'rabatu qismani, qismun yu'rabu bil harakati wa qismun yu'rabu bil sukuni. Yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'in, al-ismul mufradu wa jam'ut taksiri wa jam'ul muannasis salim. Wal fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un wa kulluha turfa'u bid dhammati wa tunsabu bil fathati wa tufadu bil kasrati wa tujamu bis sukuni. Fa kharaja an dzalika salasatu asya'a. Jam'ul muannasis salimu yunsabu bil kasrati wal ismul ladzi la yansarifu yufadu bil fathati. Wal fi'lul mudhari'ul mu'talul akhiri yujzamu bi hadfi akhiri. Wal ladzi yurabu bil hurufi arba'atu anwa'in, at-tasniyatu wal jam'ul mudzakkharis salimu wal asma'ul khamsatu wal af'alul khamsatu wa hiya yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Fa amma tasniyatu faturfa'u bil alifi wa tunsabu wa tukhfadu bil ya'i. Fa amma jam'ul mudzakkharis salimu fayurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yukhfadu bil ya'i. Wa ammal asma'ul khamsatu faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tukhfadu bil ya'i. Wa ammal af'alul khamsatu faturfa'u bin nuni wa tunsabu wa tujzamu bi hadfiha. Allahumma sholli salim wa barik ala. Ayo, apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yubna, dan tidak dibangun apa? Dimamikan aja biar gampang. Wala yubna, dan tidak dibangun apa? Dimabnikan, dibinakan. Wala yubna, Header lagi lu. wala yubna, dan tidak dimabnikan apa isim, illa idza asbaha, kecuali apabila menyerupai apa isim al harfa pada huruf. Nah, itu garis bawahi.
Isim tidak dimabnikan kecuali apabila dia menyerupai huruf. Oke, itu kata kunci. Al didengerin. Isim saya ulangi. Wala yubna illa idza asbahal harfa. Isim tidak dimabnikan kecuali jika isim itu menyerupai huruf. Nah, kapan isim itu menyerupai huruf? Wahasoru, ayo. Wahasoru dan meringkas siapa ulama Nahwu gitu aja nahwu. udah. Dalika pada itu wala yubna illa syibahal harfa. Lah iya zalikal mazkur kalau di bahasa Arab kan min adami bina'il ismi illa idza asbahal harfa. Dalika pada itu yang telah disebutkan yaitu tidak dimabnikannya isim kecuali jika menyerupai huruf. Ayo. Padalika itu Wahasoru zalika. Zalika itu maf'ul. apa Kok apa? Pada tidak dimabnikannya isim kecuali apabila menyerupai dengan huruf. Fi arba'ati asbabin di dalam 4 beberapa sebab-sebab. ya. As-sababul awali bermula sebab Apa lu yang bener lo? fi arba'ati asbabin di dalam 4 beberapa sebab-sebab. As-sababil awali yaitu sebab Lu apa menjadi? Ya awal lu baca awal ketemu berapa perkara. Naatnya asbab. Baca li. As-sababul awalu bermula sebab yang pertama musyabahatul harfi itu menyerupainya huruf fil wad'i di dalam peletakan bi ayyakuna gambarannya. Tuh berarti kan sambil kalian jiwai menyerupainya huruf dalam waduknya, peletakannya. Kan baru dijelaskan apa itu waduk. Kan gitu. Pelan-pelan. Bi ayyakuna gambarannya bahwasannya ada apa musyabahatul harfi Al-ismu apa al-ismu isim ala harfin itu atas huruf. udah mundiri aja. Ulangi mulai bi ayyakuna. Ayakuna dengan bahwasanya ada apa al-ismu. Gambarannya itu banyak bak taswir. Ayakuna gambarannya bahwasanya ada apa al-ismu isim ala harfin itu atas huruf. Atas satu huruf lah, sama aja lu sama Kevin. Itu atas satu huruf. Makanya lu baca begitu kan udah saya bilangin. Kalian baca kitab jangan terfokus apa yang lu baca. Lu baca kitab ala harfin, terusin kata idorobtu, dorobta, dorobti, au ala harfaini. Nah, itu pembandingnya harfin otomatis penekanan satu huruf. Nah, kenapa ada penekanan satu huruf? Ada pembanding au ala harfaini. Nyambung nggak? Walaupun itu harfin nggak ada ketetapan wahidin, tapi udah jelas harfin itu ya satu huruf. Dan itu sangat mempengaruhi. Ngerti, Bin? Nah, itu yang nggak boleh gegabah. Harus ngelihat sebelum dan sesudahnya. Itulah namanya mengetahui siyakul kalam. Ayo. Kata idrobta. Ya terserah kata idorobtu, dorobta, dorobti. Sama aja. Yang penting lu artinya bener. Seperti tanya lafaz darabta au ala harfa ini atau atas dua huruf. Letaknya darabta itu artiin. Darabta lah memukul siapa kamu. Nah itu darabta boleh, darabti boleh, darabtu boleh. Nah, kalau darabat jangan. Karena tatanya sakinah. Nah, tatanya sakinah itu bukan isim, tapi itu huruf. Ngerti kan? Makanya huruf tak yang bertemu pada fi'il. Nyambung nggak? Oh gitu loh, ayo. Au ala harfa ini atau itu atas dua huruf. Udah al disimak kita punya al. Karena
seperti na min kaulika dari ucapanmu, jitana yaitu lafaz jitana. Nah, ayo. Wahamalu dan menganggap siapa? Wahamalu dan menyamakan gampangnya siapa ulama-ulama nahwu. Wahamalu dan menyamakan siapa ulama-ulama nahwu ala zalika Pasti salah. atas itu. Coba gue pengen tahu. Udah lu gak bisa, ntar saya nanya sama Kevin. Lah ya dalika itu, ya itu apa? Atas itu jitana. Itu apa, Pin? Ala zalika atas itu musyabahatil harfi fil wat'i. Ya kan? Terus maksudnya bi ayakunal ismu ala harfin kata idorobtu au ala harfaini kana. Awas tuh kana gitu ya. Ntar bacanya kunna lagi. Min kaulika jitana. Nah, wahamalu dan menyamakan siapa ulama-ulama nahwu ala zalika atas itu musyabahatil harfi fil wat'i bi ayakunal ismu ala harfin kata idorab dan seterusnya. Ayo. Jami'al mudmirati. Nah, itu kitab kalian salah. Kamu kan setelah mim ada ya-nya kan? Ada enggak? Jami'ah, ya kan? Ada. Nah, kitab kalian yang enggak ada ya-nya dikasih. Itu kalau kitab saya pun sama. Jam'al mudmarut salah. Jami'ah. Tambahin. Setelah mim sebelum ya. Jami'ah. Minjem tuh. Nah, sama kitab saya kan sama kitab kalian. Yang benar jami'ah, gitu yang benar. Jami'al mudmarati. Ayo. Jami'al mudmarati pada semua isim domir. Ya. Al muttasilati yang muttasil, wal munfasilati dan isim domir munfasil. Ya, habisin aja lah nyampe titik itu. Wa kulluha maka bermula Emang fa apa wa? fa. Kamu kitabnya fa. Iya. Oh ya udah nggak apa-apa kalau kita wa. Nah, makanya saya nanya kan. Ayo nggak apa-apa udah ayo. Wa kulluha maka bermula semuanya Mudmarot. Mabniyatun itu dimabnikan lisyibhil wad'i terhadap menyerupainya al wad'i yang mangsa wado. Waduk maksudnya apa? Peletakan atau pembuatan. Oh, gitu lah, ayo. Nggak apa-apa, ntar saya jelasin. Wama dan apakah Wa makana minha ala salasati akhrufin. Bukan wama dan apakah. Wah, bahaya kamu. Itu ma, nggak apa-apa dah. Atofnya kepada jami'al mudmarati. Jadi wama dan pada semua domir, wama dan domir gitu loh. Karena yang ada apa ma minha itu dari mudmarot. Ada itu minha dari mudmarot, wama dan domir karena yang ada apa ma minha dari mudmarot, ada itu ala salasati ahrufin atas 3 beberapa huruf. Kan domir terus baca terus ntar ada penjelasannya. Ayo. wama dan domir karena yang ada apa ma minha dari mudmarot ala salah satu harufin itu atas 3 beberapa huruf. Ya. Kanahnu seperti nahnu. Berarti titik itu atau koma ya. Ilhaku apaan? Kalau ilhaku itu isim fi'il amar. Kalau fi'il amar tibanya dari tiba-tiba fi'il amar itu dari mana? Lo apa, Bin? Ini nggak saya langsung saya kasih tahu, saya coba pertanyakan sama kalian supaya kalian paham. Ngantuk itu. Kayaknya ngantuk. Apa Rubin?
Ya, fi'il madhi alhaqu mundiri. Ini enggak mundiri enggak Kevin udah sama aja lu. Apa maknanya? Lu ngerti apa enggak? Kalau enggak ngomong maksudnya gitu loh. Lah yang ngomong enggak tahu Pak, gitu kan enak. Jadi enggak pada nungguin ya. Kalau enggak tahu tuh ngomong. Al-haqu menyamakan siapa ulama. Nahuhu pada nahnu. Gitu loh. Al-haqu menyamakan siapa ulama-ulama nahwu pada abad nahnu biha dengan salah sah ahlu. Biha dengan mudmarot. Biha dengan mudmarot. Apa torodan? Kok apa? Tordan karena memperlakukan lil babi terhadap bab. Torodan karena memperlakukan lil babi terhadap bab ala watirotin. Jadi saya lupa itu watiro. Nah, lihat. Lo apa Bin? Naon mana menjadi? Pola. 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 Oh iya alawat pola benar. Pola. Kalah berarti ya. Oke, ala cakep. Ya udah gak apa-apa, ayo. Alawati rotin atas pola. Alawati rotin atas pola wahidatin yang satu. Udah lu Pin, ganti Pin. Coba diulangi yang benar. Gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kenceng ya, yang lain disimak. Perempuan gak sama. Ntar suruh baca juga perempuan lah. Wala yubna dan tidak dimabnikan isim illa idza asbaha kecuali apabila menyerupai apa isim al harfa pada huruf. Ya. Asoru dan meringkas siapa ulama nahwu dalika pada itu tidak dimabnikannya isim kecuali jika menyerupai huruf. Ya. Fi arba'ati asbabin di dalam 4 berapa sebab-sebab. Ya. As-sababul awwalu bermula sebab yang pertama musyabahatul harfi itu samanya huruf filwat. Menyerupainya bukan sama. Menyerupainya huruf. Kalau sama itu sawa. Gitu loh. Kan kalau syabah tasbih itu serupa. Gitu loh. Filwat'i di dalam peletakan. Ya. Ayakuna gambarannya bosannya ada apa al ismu isim ala harfin itu atas satu huruf. Kata i dorobtu seperti taknya lafaz dorobtu artinya telah mukul siapa saya. Au ala harfaini atau atas 2 huruf. Nah, ngerti kan Pin? Pembandingnya itu gitu loh. Jadi kalau membaca kitab jangan kalian tegang pada kalimat yang kalian baca. Nanti malah buyar. Harus dilihat sebelum dan sesudahnya. Oke? Ya, terus. Karena seperti lafaz na min kaulika dari ucapan ya, apa? Karena seperti domirna. Seperti itu biar langsung ceplosin aja. Seperti domirna artinya kami. Seperti itu kok sama tadi kata idorob tu seperti huruf taknya seperti isim domir tak dari lafaz dorob tu itu kan domir isim kan gitu loh. Oke, ayo. Karena seperti domirna ya artinya kami min kaulika dari ucapanmu jitana itu lafaz jitana ya. Kita telah datang siapa kamu na pada kami ya. Wahamalu dan menyamakan siapa ulama nahwu ala dzalika atas itu musyabahatul harfi fil wad'i biayakunal ismu dan seterusnya ya. Menyamakan jam al mudmarot tadi udah benerin salah lagi jami al mudmaroti pada seluruh domir seluruh ya udah nggak apa-apa dah sebenarnya isim domir kan lebih enak isim domir ya. Al mutasilati yang mutasil wal munfasilati dan munfasil ya. Wakuluha dan
bermula Tuh mendiri kalau kita bukan fa tapi wa. Oke. wa kulluha dan bermula tiap-tiap mutmarot. Semuanya aja, mana sumul. Semuanya mutmarot. Iya. Mabniyatun itu dimabnikan. Lisyabbahil wad'i karena menyerupai peletakan. Lisyabahi karena keserupaan al-wad'i yang bangsa wado, yang bangsa peletakan, maksudnya peletakan itu pembuatan bukan perbuatan, pembikinan ini loh. Oke. Jadi ada namanya syibeh wad'i, syibeh wado, sama tapi dalam pembuatan. Oke. Nyambung kan? Ayo. Lisyabbahi karena keserupaan al-wad'i yang bangsa wad'i peletakan. Nah, gitu. Wama dan domir karena yang ada apa ma minha dari mutmarot ala salah sati ahrufin itu atas beberapa huruf. Nah, ntar dulu, ini saya komentari ya. Tadi kan udah saya sampaikan yang pandangan yang pertama. Wama kana minha ala salah sati ahrufin kanahnu. Itu kan yang pertama tadi saya artikan ma-nya mausul diatofkan kepada jami'a al-mudmarot. Ingat. Nah, boleh juga kalian jadikan wawunya wawu istinaf. Wawu permulaan kalam. Jadi begini cara mengartikannya. Wama dan bermula domir karena yang ada apa ma minha dari mudmarot ala salah sati ahrufin itu atas beberapa huruf. Kanahnu seperti domir nahnu. Nah, khobarnya ma itu kan belum ada khobarnya. Nah, al-hakuhu itu menyamakan, menyusulkan. Maknanya lah al-haku yulhiku ilhaq kan menyusulkan kan. Siapa ulama nahu pada ma dia dengan jami'al mudmarot tordan karena memasukkan lil babi terhadap bab. Maksudnya bab semua domir baik mutasil ataupun munfasil ala watiratin atau satu tadi katanya pola wahidatin yang satu ulangi yo. Wa makana terserah kalian bikin wawunya wawu apa. Wama dan bermula domir ya. Karena yang ada apa ma minha dari mutmarot ala salah sati ahrufin itu atas beberapa huruf. Kanahnu seperti domir nahnu artinya kami. Al-haku hu itu menyamakan siapa ulama nahwu hu pada nahnu bihad dengan mutmarot tordan karena memperlakukan karena masukkan nil babi terhadap bab. Nah, tordan itu ada yang mengartikan tertolak. Cuman kan ada yang itoroda berlaku. Nah, tergantung siakul kalam itu loh maksudnya. Oke? Oke, lanjut. Ala wati rotin atas satu pola. Iya. Wahidatin yang satu. Titik. Perhatikan. Ini mau nggak mau saya hapus. Tolong diperhatiin betul-betul ya. Ini mabninya isim itu keren. Ya semuanya kok keren kalau lu paham. Ini udah paham kan ya? Udah gua hapus lah. Ini biar gak terganggu lu. Ini maksudnya biar konsentrasinya gak terpecah. Ini udah segini aja. Ini sekilas saya ulas yang kemarin dibahas sebenarnya. Kemarin aslinya isim itu apa? Aslinya isim apa? Mu'rab. Ini Santi ngaji. Lu jangan sok sibuk gua kasih tahu lu. Ya enggak? Pagi ngajar, sore ngajar, malam ngeles. Ya enggak? Lu bisa ngeles ke sono kemari kaya kagak. Ya. Itu yang tragedi kalau gue bilang ngaji ya nggak sebisa-bisanya kalau waktu ini pelajaran jelimet loh. 2 risalah Syekh Zaini Dahlan ini keren, baik risalah Ja'a Zaitun ataupun risalatul
mabniyat itu kerennya luar biasa loh. Kalian nggak ikutin rugi. Ini saya ulangi. Isim kok mu'rab atau isim kok i'rab itu kemarin apa? Asli atau asal. Oke. Nah, sekarang bahas yang isim yang pertama ini A. Nah, sekarang isim yang B itu adalah bina. Isim yang bina itu namanya mabni. Perhatikan. Aslinya isim dia mu'rab. Oke, kata benda. Tapi ada isim-isim tertentu itu enggak mu'rab, mabni. Oke. Zaidun, zaidan, ini yang barusan dihapus. Zaidun, zaidan, zaidin ya kan? Kan mu'rab itu. Tapi ada isim yang sedari awal itu bina. Nah, isim kok bina? Itu cabang. Maka binanya isim itu adalah far'un atau far'iyun. Far'iyun ya, maksudnya far'iyun yang bangsa cabang. Itu maksudnya. Karena Asliyun, aslinya isim itu ya mu'rab. Nyambung. Kenapa isim itu bisa bina? Nah, itu maksudnya. Mana tadi? Wala yubna illa idza asbahal harfa. Isim itu tidak mabni kecuali apabila isim menyerupai huruf. Awas, nggak ada isim yang menyerupai fi'il. Tapi walaupun ada nanti isim fi'il amar, ya kan? Saya ulangi, wala yubna illa idza asbahal harfa. Itu bahasa itu keren. Maksudnya keren. Ya memang itu kaidah inti dalam ilmu bina, dalam isim. Isim tidak dimabnikan kecuali apabila menyerupai huruf. Itu maksudnya. Nah, ini loh. Maksudnya wala yubna illa idza, ini ingat-ingat. Illa idza asbahal harfa. Ini bahasa ini simpel tapi luar biasa maknanya. Luar biasa kalau kalian paham. Ya kan? Yang beginian ini bagi Alpin. Ngomong apa tahu? Kan begitu bukan Al. Ya apa enggak? Iya, dia mah iya aja. Orang lagi ngaji aja malah ngeliatin malaikat. CCTV itu loh malaikat. Malah ngeliatin itu kok muter. Geda-geda dia kan. Yang ngeliatin lu kalau lu meleng di center. Itu malaikat sembarangan lu. Makanya lu mau bohong bagaimana? Ya ketahuan. Mati Pak, CCTV-nya dimatiin sama Alvin. Karena dia mau nyolong duit atau mau kabur. Masih itu kan malaikat bayangan. Malaikat asli tetap melihat. Lu ngerti, Bin? Wah, saya pergi nggak ada yang lihat, Pak. Nggak ada yang lihat. Allah dan malaikatnya nyatet, Bin. Alvin paham? Makanya nggak boleh bohong. Percuma bohong. Orang malaikat tahu. Ya sama, perempuan kok sama. Nah, kan saya nggak tahu santri pergi kemana. Bisa aja ngomong les ya Kak. Itu kan alasan dia. Bisa aja dia galau. Dia kan nggak punya duit, ngilangin stres. Maksudnya gila beneran. Iya kan stresnya hilang, ganti gila. Itu kan berarti stres stadium 212. Masya Allah. Nah 212 kan goloknya Wiro Sableng. Buset dah. Ya. Udah gue gerah. Dapat dulu pecinya. Berarti kan. Itu maksudnya wala yubna illa idza asbal harfa. Isim tidak dimabnikan kecuali apabila isim menyerupai huruf. Nah, lanjutannya. Wa hasaru dzalika fi arba'ati asbabin. As-sababul awwalu musyabahatul harfi fil wat'i. Bi ayakunal ismu ala harfin kata idorobtu au ala harfa ini karena min qaulika citana.
Udah gini aja, mendingan ini gua pindah di atas. Ini sebenarnya sudah kelar, tapi ntar dulu dah. Ini udah paham ya? Ini saya hapus saya dah, biar nggak keganggu nih. Tapi cukup, mudah-mudahan cukup. Ini udah, biar konsentrasinya kemari kalian. Nih, binanya, ini kan tetap aja isim. Binanya isim, gitu ya. Binanya isim itu nanti ada 4 alasan. Itu kalau kalian hafal alfiah enak. Apa tadi syair yang saya baca? Wal asru fil harfi. Tadi yang saya baca itu loh. Apa tadi? Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni. Nah, itu kan li syabahin minal hurufi mudni, itu kan itu. Karena ada apa namanya? Nah, ini udahlah. Pertama, musyabahatul apa di situ? Musyabahatul wat'i apa fil wat'i? Musyabahatul harfi fil wat'i. Musyabahatul harfi fil wat'i. Ini tolong betul-betul kalian pahami. Kalian ini kenapa sih Pak katanya isim itu aslinya i'rab. Isim yang i'rab namanya mu'rab. Ini asli. Yang kedua, ada isim yang bina. Isim yang bina itu namanya mabni, dan hukumnya bina dalam isim itu adalah far'i, cabang, sempalan, nggak asal. Kenapa bisa begitu? Alasannya pertama, musyabahatul harfi bil wat'i. Perhatikan, menyerupainya isim pada huruf. Itu maksudnya musyabahatul harfi, menyerupainya isim pada huruf dalam pembikinan. Nyambung? Saya ulangi, menyerupainya isim pada huruf dalam peletakan. Maksud peletakan itu pembikinan. Nih, umpamanya lafaz dorobtu. Itu maknanya apa? Saya. Oke? Ini disebut isim. Yaitu isim domir. Kesimpulannya, domir semuanya itu bina, mabni. Baik domir mutasil ataupun domir munfasil. Oke? Paham ini? Bagaimana sih Pak? Makanya saya pengen ke atas kan di situ tadi. Bagaimana sih ceritanya taknya lafaz dorobtu kok menyerupai huruf? Taknya dorobtu, tu ini kalau huruf sama dengan kalian membaca lafaz bismillah. Udah dah, kalau bismillah kepanjangan, ntar lu ribet. Kalian ngomong maror tu bizaidin. Bizaidin. Ini ba huruf bukan? Huruf jer. Bi. Kalau huruf jer lam li zaidin atau lahu. Oke? Nyambung nih. Ini satu huruf. Huruf jer ba, ini kan huruf. Tu isim. Kenapa sih tu ini kok menyerupai huruf? Menyerupai bahwasanya orang Arab membuat huruf jer bi satu huruf. Orang Arab juga membuat isim domir tu satu huruf. Oke, nyambung? Paham? Lah kalau itu kan kalau tu Pak. Lah kalau tuma Pak. Jangan tuma dulu, tum dulu. Tum itu sama dengan huruf jer, huruf jazm lam atau lan.
Lam kek, lan kek, atau in, huruf syarat. Nyambung. Kalau tum, Pak, tuma. Tuma itu sama dengan ala. Harokatnya. Taknya diharokatin, memnya diharokatin, setelahnya ada huruf mati. Alif kan huruf mati. Nyambung. Perbandingannya huruf jer ala. Ain berharokat, lam berharokat, alifnya mati. Nyambung. Nah, ini juga sama. Udahlah mulai. Huwa, huma, hum. Ya huma, huna, anta, anti, antuma, antuna. Nyambung. Itu dalam huruf itu ada persamaannya. Itu namanya musyabahatul harfi bil wat'i. Menyerupainya isim pada huruf dalam pembuatan. Oke, paham? Nyambung. Don, odon. Lu Santi paham gak? Alia paham gak? Main HP mulu ntar bapak jewer, kalau bapak jual HP-nya. Baru tahu rasa. Lu Aska paham gak? Itu kalau dalam alfiyah itu tadi wal aslu wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li sabahin minal hurufi mudni. Nah, yang pertama kasabahil wat'i. Ini wadok. Makanya contohnya kan fismai jitana. Dalam dua isim ta dan na. Ta menyerupai domir. Ya muta mutu menyerupai huruf jerbi. Na menyerupai huruf lam atau lan atau ya kan banyak huruf ini. Huruf jer yang dua huruf. Loh iya kan? Loh gitu loh. Oke. Nyambung nih. Ini berlaku baik untuk domir mutasil atau domir munfasil. Itu sabab yang pertama. Oke. Nah, nahnu itu disamakan. Nahnu ala pembandingnya. Oke. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ayo. Nyicil ini nyicil. As-sababusani. Ayo. Saha rumaca munjiri ayo. As-sababusani bermula sebab yang kedua. Asyabahu itu menyerupai al-manawiyu dan yang masa manawi. Wadzalika dan bermula itu sebab yang kedua bi ayyakuna dengan bahwasanya ada gambarannya bahwasanya ada apa ismu isim yu'da Allah bi ayyakuna gambarannya bahwasanya ada apa ismu isim yu'addi itu mendatangkan bihi dengan isim apa maknan. Kalau enggak yu'addi itu mendatangkan bihi dengan isim apa makna hak. Kalau enggak gini aja dah. Bi ayyakuna gambarannya bahwasanya ada palisu isim yu'adda itu dibuat didatangkan bihi dengan isim apa makna hakuhu yang bermula haknya makna ayyu'adda itu bahwasanya didatangkan apa makna bil harfi dengan huruf. Oke, ulangi. Bi ayyakuna gambarannya bahwasanya ada apa ismu isim ada itu dibuat bihi dengan isim makna hakuhu yang bermula haknya makna. Tarkib yang benar. Hakuhu yang bermula. Ayo. Hakuhu yang bermula makna ayu ada itu bahwasanya
didatangkan apa makna bil harfi dengan huruf. Wadalika dan bermula itu asyibhul ma, atau kalau di alfiyah kan asyabah, kasabahil wad'i gitu kan. Wadalika dan bermula itu asyabahul ma'nawiyu. Wadalika dan bermula itu asyabahul ma'nawiyu kama sebagai kama itu sebagaimana asyabahul ma'nawiyu. Kama itu sebagaimana asyabahul ma'nawiyu fi asma isyarti dalam yang selahnya ma, yang di dalam isim-isim syarat, wa asma'il istifhami dan isim-isim istifham, wa asma'il isyarati dan isim-isim isyarah. Di titik 3 tuh. Wa asma'u syarti, ayo. Wa asma'u syarti, maka bermula isim-isim syarat, wal istifhami dan istifham, mislu mata itu seumpama mata. Maknanya diartiin, jangan main jeplak aja lu lanjutin. Mata artinya kapan, waman dan man artinya siapakah, wama dan ma artinya apakah. Wa inna kullan, maka sesungguhnya tiap masing-masing. Ya tiap dia masing-masing coy. Udah dong disimak, jangan cengengesan. Gua suruh bersihin comberan lagi lu. Inna kulan, maka sesungguhnya masing-masing min hadhil alfadi itu dari ini lapat-lapat. Enggak usah itu, minnya itu min bayan dari kulan. Enggak setelah inna harus lu cari khobarnya. Khobarnya itu sak malu. Min hadhil alfadi dari nyatanya. Hidup mulu baca kitab ah. Nyatanya dari ini lapat-lapat. Mal apa maksudnya? Lapat-lapat mata, man, ma. Nah, iya, makanya jawabnya yang mantep. Kalau salah ya biar salah. Udah Alvin, jangan mainan. Tolong jawarin. Erwin. Kencang. Ayo terus. Tustamalu itu dipergunakan apa? Gue ngerti, itu khobarnya inna fa inna kullan min hadhil alfazi itu tustamalu li syarti. Paham? Jangan setelah ada inna langsung lu cariin khobarnya. Lafaz berikutnya yang harusnya jadi khobar lu abaikan, itu salah. Nah, itu enggak begitu cara baca kitab. Kan udah dibilangin tadi. Lihat dulu apa namanya siyakul kalamnya. Ini perlu saya tegaskan, dengerin. Fa inna kullan, kul itu kan kalimat yang umum. Ngerti kan? Karena umum maka dijelaskan oleh min. Makanya kenapa min dalam lafadz kullan, kulun, kulin itu disebut min bayan untuk menjelaskan keumumannya lafadz kulun. Ya kulun amatun atau apalah istilahnya, nyambung nih menjadi nah gitu loh, baru terus tak malu itu. Ayo terus tak malu itu dipergunakan apa alfad disyarti untuk syarat. Nahu mata takum akum itu seumpama lafad mata takum akum ya. Mata takum kapanpun berdiri siapa kamu, aku maka berdiri siapa saya. Ya. Waman yakum akum mahu dan apa mayakum akum mahu. Man barang siapa, yakum yang berdiri siapa man. Ini ntar dulu sebelum dilanjut. Maksud saya supaya mindset pikiran kalian langsung dibangun. Mata itu isim. Isim apa tadi? Isim syarat. Oke. Kenapa mata ini isim tapi mabni? Kan gitu. Karena dalam isim mata, isim loh, bukan huruf loh ya. Kan tadi termasuk kategori asma isyarti, berarti kan isim-isim syarat. Yang kedua isim-isim
istifham isim loh. Tolong bedain. Isim istifham. Kenapa mabni? Yang ketiga isim isyarah. Oke. Nah, mata takum akum. Oke. Ini harus kalian latih, kalian biasakan memahami makna mata takum akum. Itu isim. Tapi di dalamnya menyimpan makna syarat. Nanti berikutnya dijelaskan. Ayo terus. Man, barang siapa, yakum, yang berdiri, siapa man, akum, maka akan berdiri siapa saya, mahu beserta man. Nah, itu man. Man otomatis isim apa tadi? Isim istifham. Oke? Oke, lanjut. Wama taf'alu, Wama taf'al af'al. wama taf'al af'al. Terus Pak, nggak ada harokatnya Pak. Saya baca taf'alu dia diem Pak. Oke, tapi secara kaidah salah. Ayo. Wama dan pada apapun sesuatu. Wama pada apapun sesuatu, taf'al yang melakukan siapa kamu, af'al maka akan melakukan siapa saya. Walil istifhami, dan untuk istifham. Ya. Nahu mata takumu. Mata kapankah melakukan siapa kamu? Mata takumu. Mata takumu, lapan mata takumu. Kapankah melakukan siapa kamu? Masa takumu melakukan sih? Koma yakumu itu loh, lu mabuk kira-kira ngapa? Kapankah berdiri siapa Lah kamu? iya, lu astagfirullahaladzim, iya kan? Nah itu istifham, oke? Yang ini dengerin sebelum ente lanjut, dia langsung connect kalian. Contoh yang pertama, mata takum akum. Itu berarti mata diperlakukan untuk syarat. Oke? Nyambung nggak? Yang kedua, mata dipergunakan untuk istifham. Contohnya, mata takumu, kapan kamu berdiri? Bisa bedain nggak? Bisa kan? Nah, waman indaka, waman dan bermula siapakah itu indaka di sisi kamu. Terus wama indaka, wama dan bermula apakah sesuatu itu indaka di sisi kamu. Bisa bedain. Perhatikan, Alvin jangan mainan mulu loh, gua kumisin loh. Ini jelimet. Nyambung belum? Oke. Lanjut, fa'in kanat lisarti, nanti baca lagi sama Kevin. Itu belum bisa dijelaskan kalau nggak kalian lanjut. Fa'in kanat, maka jika ada apa isim, apa hadhil alfat, maka itu kan kanat. fa'in kanat, maka jika ada apa hadhil alfat. Apa aja alfat maksudnya? Lapat mata man Yang kenceng, apa kayak bencong. Man sama ma. Lah iya, hadhil alfat yang dimaksud adalah mata, yang kedua man, yang ketiga ma. Pertama bisa dibuat syartiyah, yang kedua bisa dibuat istifham. Oke, lanjut. Lisarti itu untuk syarat. Bukan, oh banyak karena bukan lisarti, fakot tadomanat. Lisarti untuk syarat. Fakot tadomanat, maka itu betul-betul mengandung apa hadhil alfad, maknain pada maknain asar tiata, Asartiyati, karena itu sifatnya in. Kalau enggak gini aja, fa'ingkanat lisarti, jadi lisarti jadiin khobar aja biar lebih enak. Kamu baca yang pertama tadi. Fa'ingkanat, ayo. Fa'in kanat, maka jika ada apa hadhil alfad, yaitu mata, man, dan ma. Ya. Lisyarti itu untuk syarat. Faqad tadommanat, maka betul-betul mengandung apa hadhil alfad. Oke. Maknain pada maknain. Sifatnya in. Nah gitu loh.
sifatnya in asyaratiyati yang bangsa syarat. Ya. Fa inna aslat Ta'liqi, ta'liqi, ya. maka sesungguhnya asalnya menggantungkan, Maksudnya menggantungkan syarat ke jawab. Itu maksudnya ta'liq. Ngerti kan? Ketika kan contohnya tadi mata takum akum. Artinya mata takum itu menjadi gantungan akum. Saya berdiri itu kalau kamu berdiri, maka ketika kamu berdiri saya akan, itu ngerti maksudnya? Wih, paham nggak? Redaksi ta'liq yang dimaksud menggantungkan itu menggantungkan syarat pada jawab, menggantungkannya jawab pada syarat. Ketika kamu diem, saya akan bicara. Ketika kamu bercanda, saya akan tegur. Nah itu kan negurnya saya kan karena ada percandaan kamu. Itu ta'liq namanya. Oke, ayo. ayyakuna itu bahwasanya ada apa ta'liq biha Sebab syartiyah. sebab syartiyah. Nahu in takum akum, Ya. itu seumpama lafaz in takum akum. In takum jika berdiri siapa kamu, akum maka akan berdiri siapa saya. Nih, sebelum dilanjut, tolong perhatikan. Mata itu kan tadi disebut apa? Isim apa? Isim syarat. Kan bisa mata bisa dibuat isim syarat, sebagaimana mata bisa juga dibuat isim istifham. Oke? Ketika mata dibuat makna syarat, maka maknanya mata itu sama dengan maknanya in. Nah, untuk makna ta'liq, maknanya in itu yaitu makna syartiyah, itu ta'liq menggantungkan jawab pada syarat, itu ya persis seperti yang dipergunakan pada in. Oke, nyambung. Artinya ketika dibuat syarat, mata maksudnya, ketika mata dibuat syarat, mata menyerupai huruf in. Oke? Wih, nyambung nggak? Mata itu kan isim. Kenapa mata mabni? Karena menyerupai apa tadi? Makna syaratnya in. Nah, itu namanya sibeh yang kedua, itu adalah sibeh maknawi. Maknanya mata sama dengan maknanya in, yaitu ta'liq syartiyah. Nyambung? Itu walaupun belum saya tulis kan, kalau kalian cerdas kan bisa menangkap yang saya jelaskan. Paham Bin? Mendiri. Santi paham nggak? Kagak bakalan paham orang kemarin gak ngaji. Lu kok tiba-tiba paham, gue curiga. Jangan-jangan stres lu udah berubah menjadi level yang ke 212. Jadinya gila. Iya kan? Ayo. Wan kanat, dan jika ada apa hadis al-fat. Bukan, itu dikerucutkan kepada mata. Wa in kanat, dan jika ada apa mata, Ya. lil istifhami itu untuk istifham, faqad tadammanat maka betul-betul mengandung apa mata, Iya. makna hamzatil istifhami pada makna hamzah istifham. Fa inna aslal istifhami, maka sesungguhnya asalnya istifham, ayyakuna itu bahwasanya ada apa istifham biha dengan jangan salah coba. Dengan isim. Nah, barusan saya ngomong awas jangan salah. Coba kalian ingat-ingat. Kira-kira apa pasnya? Pin. Hamzah istifham. Aslinya istifham itu pakai hamzah. Adapun pakai mata, nah itu mata diserupakan dengan hamzah. Itu kalau mata untuk, kan dua makna tadi. Ini keren sekali loh. Ini Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Ini mengungkap takbir ini itu luar biasa. Ayo terus. Dua sekaligus dijelaskan.
Ayo. Iya dengan hamzah istifham. Ya. Nahu azaidu indaka. Azaidun indaka am amrun. Azaidun indaka am amrun. Itu seumpama lafaz azaidun indaka am amrun. Azaidun apakah bermula zaid, indaka itu di sisimu, am amrun atau amar. Berarti Kevin itu wa amma asmaul isyarati besok saya nggak paksakan. Nanti malah nggak paham kalian. Ulangi ayo as-sababus tsani tadi. Sampai segitu dulu, besok dilanjut. Ntar baru saya jelasin, ayo. As-sababus tsani bermula sebab yang kedua. Al-musyabbahu itu serupa. Asyabahu itu serupa. Apa al-maknawi? Allah. Itu serupa. Apa al-maknawi yang bangsa maknawi, jangan sampai saya jewer Ruki. Dodol siap. Al-maknawi yang bangsa maknawi. Ulangi, as-sababus tsani as-sabahul maknawi, tarkib yang benar. As-sababus tsani bermula sebab yang kedua. Asyabahul maknawiyu. Asyabahu itu yang serupa. Itu keserupaan. Itu keserupaan. Atau persamaan ya dah gampangannya. Itu persamaan. Al-maknawiyu yang bangsa maknawi. Nah, berarti apa maksudnya? Yang kedua itu sibeh maknawi. Sama, serupa, tapi serupanya bangsa makna. Itu maknanya mata sebagai syartiyah sama dengan in, mata sebagai istifham sama dengan hamzah. Nyambung nggak? Nah, oke. Jadi memahaminya slow, paham nanti kalian. Munjiri, tolong jawarin Aska. Tuh nggak, sono cuci muka. Kayaknya nggak ngantuk. Ayo. Wadhalika dan bermula syabahul maknawiyu. Ya. Bi ayakuna gambarannya. Itu wah. Itu gambarannya ada. Apa al-ismu isim. Yu ada itu didatangkan. Apa bihi dengan isim apa makna. Ya. Hakuhu bermula haknya isim. Ayu ada itu bahwasannya didatangkan apa makna bil harfi dengan huruf. Nah sini udah segitu dulu Bin, tolong ini mumpung saya ingat nih, sibeh yang kedua itu sibeh maknawi. Sibeh maknawi itu maksudnya bagaimana sih? Maksudnya wadzalika bi ayyakunal ismu yu'adda bi maknan haku ayu ada bil harfi. Sibeh maknawi itu maksudnya harusnya, itu maksudnya bi ayyakuna, ngerti kan? Bi ayyakuna ismu yu'adda bi maknan haku ayu ada bil harfi. Harusnya isim itu menunjukkan makna, yang makna tadi harusnya didatangkan dari huruf. Tapi kan tadi makna mata kan pertama bisa menyimpan makna syarat. Makna syarat itu kan harusnya pakai in, tapi malah pakai mata. Oke? Makna syartiyah itu kan pakemnya. Dengerin. Aslinya itu kan punyanya in syartiyah. Tapi dibuat pakai mata. Artinya mata secara makna menyerupai maknanya in. Nyambung? Nah, itu maksudnya bi ayyakunal ismu yu'adda bihi maknan hakuhu ayu adda bil harfi. Santi paham nggak? Ono lihat tolong jewer San. Lu takut emang? Malah ngantuk. Apa lu lihat-lihat? Tadi ada gua datang ke sini balik lagi ke sono. Makanya langsung saya samperin aja. Oh anak buah lu. Ya, undur kayak singlot. Ya, balik lagi. Oke lanjut. Wadhalika dan bermula itu syabahul maknawiyu dan seterusnya lah ya. Oke. Kama sebagaimana ya sabab maknawi. Syabah maknawi fi asma isyarti. Lu ngomong sabab maknawi aja ada gelagapan.
Asyabahul maknawi itu kan bahasa alfiah. Kasabahil wat'i ya, sabah. Enggak usah ragu-ragu. Wa kama sebagaimana asyabahul maknawi gitu lah yo. Kama sebagaimana itu sebagaimana asyabahul maknawiyu. Khobarnya wadhalika bin. Oke. Fi asma isyarti di dalam yang itu selahnya ma. Selah berupa jar majrur. Makanya jangan sepelekan kalau saya menekankan tarkib itu supaya bisa dipertanggungjawabkan. Ayo. Fi asma isyarti yang di dalam isim-isim syarat. Iya. Wa asma il istifhami dan isim-isim istifham. Iya. Wa asma il isyarati dan isim-isim isyarah. Ya. Fa asma Usyarti. Fa asma usyarti maka bermula isim-isim isyarah. Wal istifhami dan istifham. Mislu mata itu sebagaimana seperti contoh lafat mata artinya kapankah. Waman dan lafat man artinya siapakah. Ya. Wama dan lafat ma artinya apakah. Fa inna kulan maka sesungguhnya masing-masing min hadhil alfazi nyatanya dari ini lafat apa tadi? Lafat-lafat mata, man dan ma. Oke. Terus tak malu itu dipergunakan. Nah itu khobarnya inna munjiri ya. Ayo. Terus tak malu itu dipergunakan apa hadil alfat disyarti terhadap syarat. Ya. Nahu mata takum akum. Nahu mata takum akum itu seperti contoh mata takum akum. Mata takum, kapanpun berdiri siapa kamu akum, maka berdiri siapa saya. Wamayakum akum, dan seperti lafat man yakum akum. Man barang siapa, man barang siapa, yakum yang berdiri siapa man akum, maka berdiri siapa saya. Mahu beserta man. Wama taf'al af'al. Dan seperti contoh ma taf'al af'al. Ma wama dan pada suatu apapun taf'al yang melakukan siapa kamu af'al maka melakukan siapa saya. Oke. Walil istifhami dan udah titik ya. Nah walil istifhami. Oke ayo. Dan terhadap istifham maksudnya selain tus tak malu lisarti man ma mata man dan ma. Pertama kan tadi tus tak malu lisarti. Nah yang kedua walil istifhami. Oke. Nahu mata takumu itu seumpama lafat mata takumu. Mata kapankah, takumu berdiri siapa kamu. Waman dan bermula siapakah, indaka itu di sisimu. Nah itu kan istifham. Terus wama indaka dan seperti lafat ma indaka. Wama dan apakah, bermula bermula apakah, indaka itu di sisimu. Ya. Fa inkanat maka jika ada apa hadil alfat ya disyarti itu untuk syarat fakot tadammanat maka betul-betul mengandung atau ya udah mengandung aja lah. Mengandung apa hadil alfat maknain pada maknanya in. Ya. Syartiyati yang masa syartiyah. Ya. Fa inna aslat ta'liqi maka sesungguhnya asalnya taklid menggantungkan. Ya. Ayakuna itu bosannya ada apa biha apa taklek biha sebab syarat. Biha dengan in. Biha dengan in syartiyah. Nahu intakum akum itu semua lafat intakum akum. Tolong itu Don Gewerin Japir sama Alvin kencang canda mulu berdua-dua paham kagak yo. Intakum jika berdiri siapa kamu, akum maka berdiri siapa saya. Iya. Wa ingkanat dan jika ada apa hadil alfat. Iya. Lil istifhami itu untuk istifham makna istifham. Iya. Fakot tadom manas maka betul-betul mengandung apa hadil alfat makna hamzatil istifhami pada makna hamzah istifham. Oke. Fa inna asla maka sungguh fa inna aslal istifhami maka sungguhnya
asalnya istifham. Ayakuna itu bahwasannya ada apa istifham biha dengan hamzah. Itu khobarnya ayakuna. Biha itu dengan hamzah istifham. Lu kenapa nggak bihun ya sekalian? Lapar Pak gitu ya. Ayo. Nahu azaidun indaka amrun. Nah, Terus semua lafaz azaidun indaka amrun. dia titik, perhatikan. Ini masih separuh. Cuman separuh buat besok ya. Perhatikan. Yang kedua, kalau bahasa di sini kan musabahah. Itu adalah itu apa? Oh, asibhu. Kalau yang ini kan tadi musabahatul harfi kan. Nah, ini yang kedua. Maka kalau bahasa alfiyah ini disebut asyabahul wad'iyu. Oh, gini. Ini loh, lafadz dorabtu yang tadi penjelasan di atas itu syabahul wad'i, menyerupai karena pembuatan. Oke. Nah, yang kedua asyabahul maknawiyu, serupa tapi bangsa makna. Perhatikan bagaimana sih nih isim kok ini binanya isim itu kan tadi disebut far'i atau cabang. Kenapa isim bisa bina? Karena kedua alasannya menyerupainya isim pada huruf dalam makna. Nih saya kasih contoh. Ada 3 huruf mata, yang kedua man, yang ketiga ma. Ini mata, man, dan ma. Ini isim semuanya. Oke. Nah, ketiga isim ini itu mempunyai 2 makna. Udah, saya naikin aja biar besok nggak ganggu. Makna yang pertama adalah makna syarat. Makna syartiyah atau syarat. Yang kedua, lafadz mata, man, dan ma mempunyai makna istifham. Perhatikan, ini jelimet ini. Dan ini belum kelar. Ini baru separuh. Besok, makanya tolong jangan dihapus ini. Jelimet kalau udah kalian hapus nanti ngulanginya lagi harus nulis ulang. Oke? Perhatikan. Nih, syarat ini contohnya mata. Tiga-tiganya kalau dalam kitab ditulis. Oke, saya anggap satu contoh mata. Mata takum akum. Maknanya mata takum akum. Perhatikan ya, tolong ini benar-benar harus kalian paham. Kapanpun kamu berdiri, maka akum, saya akan berdiri. Berarti berdirinya saya kan digantungkan sama berdirinya kamu. Oke? Nyambung nih? Oke. Menggantungkan berdirinya saya ke berdirinya kamu, itu dalam bahasa Arabnya namanya taklek. Ta'liku qiyami bi qiyamika. Menggantungkan berdirinya saya sebab berdirinya kamu. Nah, ini masuk pembahasan persamaan mata dengan in. Nah, taklek ini menggantungkan berdirinya saya dengan berdirinya kamu. Makna aslinya itu adalah punyanya in. Nah itu in takum akum. Kan gitu. Nah, menyamakan mata
mempunyai makna taklek sama dengan in, itu namanya syibeh maknawi. Menyerupainya mata, mempunyai makna syartiyah atau syarat, menyerupai huruf asli syarat yaitu in. Paham? Nyambung nggak? Itu yang disebut asyibhul maknawi. Jadi kesimpulannya, binanya isim yang kedua adalah syibeh maknawi, yaitu menyerupainya isim pada huruf dalam segi makna. Maksudnya bagaimana? Prakteknya man, mata, ma. Mata itu mempunyai makna sama dengan maknanya in. Oke? Nyambung nih? Oke, paham ya? Yang kedua, mata itu bisa diartikan istifham. Ini bukan mata takum akum, tapi mata takumu. Kapan kamu berdiri? Loh, kamu kok tahu-tahu diri kan? Kan orang pada duduk. Ini kan istifham. Nyambung nggak? Nah, pertanyaan mata takumu itu mempunyai kesamaan maknanya apa tadi? Biar sama. Apa tadi? Azaitun ingzaka am amrun nih pembandingnya. Azaitun ingzaka am amrun, kan gitu nih. Ini kan menanyakan apakah Zaid di sisimu atau Amr yang di sisimu. Maknanya mata istifham apakah. Istifham itu aslinya punya hamzah. Ini loh namanya hamzah istifham. Hamzah istifham ini disebut huruf, sementara mata itu adalah isim. Oke? Jadi ada dua pemahaman. Mata kayak man kayak ma kayak itu bisa disebut huruf syartiyah, bisa juga disebut isim syartiyah atau isim istifham, tergantung. Nyambung? Nah, ada satu lagi sebenarnya, satu poin yang belum selesai, yaitu syibeh maknawi, tapi sama orang Arab itu nggak dibikin besok. Ini tolong jangan dihapus. Kalau ono sih boleh lah. Ini boleh. Kalau tapi nggak apa-apa dah. Nanti biar saya jelaskan tuntas daripada saya nulis ulang. Oke, bisa dipahami ya. Itu kalau di alfiyah ya itu yang paling bawah itu wal ismu minhu mu'rabun wa mabni bi syabain minal hurufi mudni kasabahil wat ifis maiti tanah wal maknawi fi mata wa fi huna. Belum nanti wakaniya batin anil fi'il bila ta'asurin wakaf tikorin usila. Wah itu keren. Oke, ya udah sementara dulu. Udah jangan pada bercanda. Yang belum batal langsung sholat isya. Jangan saya kok sholat isya. Perempuan kok sama. Habis ini baca ratib langsung ngaji dah. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lahu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.